Puncak Singgasana Korps Bayangkara memang masih dipegang Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dengan usia yang masih berada di angka 52 tahun, tentu masa jabatannya akan berakhir di usia 58 tahun seperti Kapolri sebelumnya. Namun belakangan, jabatannya sebagai Kapolri seakan goyah setelah beberapa kejadian yang melibatkan institusi Polri, seperti kasus Irjen Verdi Sambo dan tragedi Kanjuruhan. Tapi oleh Presiden Joko Widodo, posisi Listio Sigit masih aman dan akan tetap dipertahankan. Kendati demikian, beberapa nama potensial salah satunya Irjen Matius D. Fakhiri pantas menjadi pengganti jikalau Komjen Listio Sigit diberhentikan sebelum atau sesudah masa jabatannya. Memiliki rekam jejak menakjubkan, lalu seperti apa fakta perjalanan karir dan prestasi seorang Irjen Matius D. Fakhiri? Berikut 6 fakta Irjen Matius D. Fakhiri, kandidat kuat Kapolri dari Tanah Papua. Simak videonya. Namun sebelum ke videonya, yuk klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. Masa kecil. Lahir di Kotaran Siki, ibu kota Manokwari Selatan pada 6 Januari 1968. Matius D. Fakhiri berasal dari keluarga pejabat kepolisian. Ayahnya Natalis Yame Fakhiri merupakan seorang polisi berpangkat Letkol Purnawirawan, sementara ibunya, Marta Kabuare, merupakan seorang perawat. Di masa kecilnya, Matius D. Fakhiri tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Tapi di umur 1 tahunan, ia sempat mengalami batuk dan kejang hingga mati suri yang membuatnya sempat mengalami kesulitan dalam berbicara. Pendidikan. Setelah lulus dari SD YPK Merauke tahun 1981, ia masuk di SMP YPPK Teruna Mulia di Argapura. Meskipun 6 bulan kemudian ia pindah ke SMP YPPK Saint Thomas Wamena dan lulus pada tahun 1984. Setelah itu, ia pun melanjutkan pendidikan ke Seman II Jayapura, dan disinilah ia berhasil menorehkan prestasi luar biasa. Mewakili Papua di kejuaraan atletik cabang lari, Matius dan kawan-kawan sukses memboyong Piala Presiden pertama ke Papua. Setelah lulus dari Seman II Jayapura tahun 1987, ia pun masuk ke Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1990. Jejak karir. Setelah lulus Akpol pada tahun 1990, ia langsung dinas sebagai Pamapta Polresta Banjarmasin Polda Kalsel. Karirnya mulai menanjak setelah diangkat menjadi Wakapolsek Banjarmasin Timur Polresta Banjarmasin pada 1992. Setelah itu, selama rentang waktu 1994 hingga 1996, ia lebih banyak menempati posisi di Brimob Polda Kalsel. Kinerja dan pencapaian yang cukup memuaskan membuat dirinya ditarik menjadi Pama Korbrimob Polri pada tahun 1998 dan Danki Resimen 1 Pelopor Korbrimob Polri tahun 1999. 3 tahun berselang atau tepatnya pada 2002, ia dimutasi ke Polda Papua sebagai Kasih Opsat Brimob dan naik pangkat menjadi Wakapolres Jayapura 1 tahun setelahnya. Singkatnya, karir Matius melejit setelah menjadi Kapolres Jayapura tahun 2009 dan berkat kinerja apiknya, ia menjadi Wakapolda Papua Barat dan Papua di tahun 2020. Hingga pada 2021, ia akhirnya mencapai puncak tertinggi dalam karirnya setelah dipromosikan menjadi Kapolda Papua sampai saat ini. Prestasi. Semasa masih menjabat Wakapolda Papua, Matius sempat menggegerkan publik karena berani menjawab tantangan KKB untuk perang secara terbuka. Walaupun demikian, Matius mewanti-wanti kepada semua pihak untuk hati-hati karena peperangan secara terbuka menurutnya bisa berpotensi ditunggangi oleh pihak lain. Menurutnya lagi, TNI atau Polri tidak pernah takut dengan KKB, tapi ia lebih memilih jalan hukum yang pas daripada perang terbuka yang berpotensi mengakibatkan korban jiwa yang banyak, terutama dari kalangan masyarakat sipil. Setali 3 uang, saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Papua,
jumlah serangan KKB mengalami penurunan, di mana tahun 2022 ada 90 kasus, sementara pada tahun 2021 ada 106 kasus. Keluarga. Irjen Matius D. Fakhiri memiliki seorang istri bernama Rafatul Mulkiah yang ditemuinya saat masih dinas di Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, di mana dari pernikahan keduanya, mereka dikaruniai 4 orang anak dan kehidupan keluarga Irjen Matius D. Fakhiri juga terbilang baik-baik saja. Mengingat tak pernah ada kabar miring yang terdengar di keluarga Jenderal Bintang 2 tersebut. Kontroversi. Di tahun 2021 lalu, Irjen Matius pernah mengeluarkan pernyataan kontroversial. Ia menghimbau TNI Polri untuk tidak terprovokasi dan melarang anak buahnya untuk mengejar KKB Papua dengan segala rentetan aksi yang mereka lancarkan. Tapi ternyata, Irjen Matius memiliki alasan tersendiri. Menurutnya, hal tersebut memang taktik KKB agar memancing aparat mengejar mereka, sehingga memudahkan mereka dalam melakukan penyerangan. Menurutnya lagi, selain mempertaruhkan nyawa anggota, melakukan pengejaran terhadap KKB sama saja dengan memberikan senjata dan logistik secara cuma-cuma kepada KKB jikalau tidak hati-hati dalam melakukan operasi tersebut. Melihat dari track record beliau, sosok Irjen Matius D. Fakhiri sangat pantas menjadi Kapolri selanjutnya. Di sisi lain, kalau melihat dari usianya, butuh 6 tahun lagi bagi Kapolri Listio Sigit turun dari jabatannya. Apalagi kalau sampai diperpanjang, rasanya sangat tidak mungkin. Mengingat dalam sejarah tidak ada Kapolri yang diperpanjang, karena akan membuat regenerasi mandek. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar and see you next video. Bye-bye.